Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu ya yang saat sekarang sedang penasaran. Apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga enggak nih sama kamunya ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 4 file untuk bisa kamu pilih salah satunya ya, agar bisa mendapatkan jawaban apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga enggak nih ke dirimu. Oke, baik. Mari sarankan kamu cukup memilih satu file aja ya, jangan lebih, supaya tidak membingungkan kamu. Nah, mana tahu juga nih Aquarius, di saat sekarang kamunya bukan hanya tertarik kepada satu orang saja, ya, kamu bisa tertarik kepada 2, barangkali 3 atau mungkin 4 orang sekaligus gitu. Nggak apa-apa ya, kamu silahkan aja langsung pilih satu file untuk satu orang gitu ya, kalau kamu mau nih di sana. Nah, jadi ini sudah ada 4 file, monggo silahkan kamu pilih. Bagi kamu yang mungkin masih bingung ya, kira-kiranya file yang mana nih yang cocoknya untuk kamu pilih ya. Nah, kamu silakan aja pause ini video, kemudian kamu tarik nafas, niatkan untuk terkoneksi ke intuisinya kamu, supaya kamu bisa memilih dengan tepat ya, kira-kira dari 4 file ini yang mana yang menggambarkan energi tentang si dia. Oke, untuk menghemat durasi, mari akan langsung saja ya membacakan mulai dari file pertama. Jadi ini file pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Oke, baik. Jadi apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga enggak nih ke kamu? Maka jawabannya adalah, kalau Mari lihat sih, sorry ya, nampaknya sih tidak gitu. Masih belum gitu. Ya. Jadi apakah memang kamunya ini tuh sudah ini loh, sudah nunjukin eksistensinya kamu ke dia? Gitu. Maksudnya, apakah mungkin kamu saat ini tuh sebenarnya sedang berlagak seperti secret admirer, pengagum gelap? Atau kayak gimana nih ceritanya? Sebab karena dilihat dari energinya dia, sepertinya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Dari dalam dirinya seseorang ini tuh kepada kamu, nggak ada apa-apa. Gitu ya. Macam seperti kamu ini tuh sekelibat angin gitu loh. Ya ada tapi tidak disadari. Itu yang Mari tangkap energi dari dia. Jadi ini tuh semacam kosong melompong gitu loh. Jadi kalau ternyata misalnya ya, seseorang ini tuh dia adalah mantannya kamu kali ya, misal ternyata dia adalah mantannya kamu, jadi sepertinya orang ini tuh sudah bener-beneran move on dari kamu. Udah benar move on. Jadi kalaupun masih tetap ada nih tegur sapanya kalian, Mari nampak ini tuh selayaknya bagaimana interaksi ya dari satu manusia ke manusia lain. Tanpa ada di situ embel-embel suka kah, naksir kah, masih seneng kah. Nggak ada embel-embelnya di situ. Nah, kalau kalian ini tuh memang ternyata masih baru-baru aja kenalan gitu ya. Ya, ini energinya sangat wajar sih. Belum ada dia rasa chemistry antara dirinya dengan kamu. Belum ada sesuatu yang kok kayaknya bisa bikin dia amazed ya. Bisa bikin dia takjub gitu ngelihat kamu. Belum ada. Gitu. Jadi andai ya, misalnya kamu saat ini tuh sebenarnya sudah menunjukkan eksistensinya kamu. Tapi jangan-jangan eksistensinya kamu itu tuh, cara-caranya kamu, laku-lakunya kamu itu tuh dianggap itu tuh masih seperti hal yang wajar dan normal gitu loh. Atau boleh-boleh ternyata nggak tepat caranya kamu deketin dia gitu loh. Nggak tepat. Berarti di sini kalaulah kamu ingin dianya punya perasaan naksir yang sama kepada kamu, tentu kamu harus pancing dengan cara yang berbeda. Nggak bisa kamu pakai tekniknya kamu seperti saat sekarang ini, nggak bisa. Karena nggak ada hasilnya. Dan tidak akan ada hasilnya. Ini bukan sebab
kamu hanya butuh waktu ya untuk menunggu dia supaya dia punya rasa tertarik sama kamu. Tidak. Memang benar-benaran nggak akan ada apa-apa antara kamu dengan dia. Nggak ada satu sensasi yang spesial dari dalam dirinya dia ke kamu. Gitu loh. Maka kamu harus melakukan tindakan yang berbeda, 180 derajat lain. Gitu loh. Apakah itu harus lebih berani? Gitu ya. Atau ya pendekatan, carilah idenya ya. Kreatiflah kamu di sana. Itu loh. Supaya kamu bisa men-trigger perasaannya dia ini tuh ada ke kamu. Jadi dia saat ini tuh yang melihat ya, kamu hanya sebatas ya barangkali rekan kerja ya, kalau kalian kebetulan memang ada di satu perusahaan yang sama. Ya dia hanya melihat kamu sebagai partner bisnis doang. Gitu loh. Dia hanya melihat kamu sebagai teman saja, kenalan saja, tetangga saja. Gitu. Tidak ada lebih daripada itu, mari lihat. Tidak ada, masih belum ada. Gitu loh. Ya. Dan tentu balik lagi harus mari ingetin sama kamu. Ini bisa akan memang selama-lamanya menjadi perasaan sebelah pihak saja, yaitu perasaannya kamu aja ke dia yang ada ya, walaupun masih suka, seneng, naksir gitu. Kalau dari dianya sendiri tidak ada. Maka kalau kamu mau, kamu harus men-trigger gitu loh. Kalau tiba-tibanya ujuk-ujuknya ya dilalah dianya iya sama kamu, mari nampak itu kok kayaknya semacam tidak mungkin ya. Walaupun dia di saat ini tuh katakan dia bersahabat dengan kamu ya, dia ramah sama kamu. Tapi itu tuh seperti bagaimana ramahnya dia kepada pria-pria lain, wanita-wanita lain gitu. Belum ada itu treatment yang istimewa dari dianya ke kamu. Ya kalau misalnya saat ini kalian sudah ada ngobrol-ngobrolnya, udah ada kayak jalan ngopinya dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kayak nggak ada sesuatu di sini. Gitu loh. Ya hanya layaknya teman, kenalan, rekan kerja, partner bisnis ya dan sebagainya. Hanya sebatas di situ aja. Gitu loh. Jadi kalau untuk lebih terangnya, apakah orang ini naksir balik sama kamu? Ya tidak. Ya belum. Titik. Gitu loh. Dan bisa-bisa tidak akan pernah. Ya, sampai kecuali kalau kamu berusaha untuk men-trigger. Ya, men-trigger dengan cara yang berbeda. Gitu loh. Nggak bisa kayak mau kedapatan durian runtuh ya, tiba-tibanya dia senang sama kamu. Nggak akan mungkin. Itu. Oke? Baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah berpartisipasi memilih file yang pertama. Oke, mari akan lanjutkan ya untuk membaca file kedua ya. Apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga enggak nih ke kamu? Kalau untuk naksirnya, mari lihat naksir nih sama kamu. Ada naksirnya sama kamu. Gitu ya. Seneng, suka gitu lah. Ya, tertarik sama kamu. Ada mari lihat. Tapi begini, nampaknya memang kalian saat ini bukan hanya sebatas kenalan ya, tapi interaksinya sudah ada. Dan bisa-bisa kamunya sudah nunjukin ya bahwa kamu punya keinginan lebih kepada dia ya. Atau barangkali kamu bukannya nunjukin, tapi dia secara intuitif dia kayak bisa nangkep gitu loh. Dia bisa kayak nangkep energinya kamu, bahwa kamu seneng, suka, naksir sama dia. Gitu ya. Ya memang itu tuh bikin dia happy ya, bikin dia seneng. Karena ternyata ya bukan dia sendiri aja yang suka, seneng, naksir sama kamu. Tapi ternyata kamu juga iya ke dia. Namun ya. Kalau untuk berpikiran lebih jauh lagi langkahnya dia ke kamu, mari lihat kok kayaknya orang ini masih dalam fase tidak mau. Kalau hanya sebatas beramah tamah ya, teman tapi mesra sama kamu, itu dia mau gitu loh. Tapi lebih daripada itu kok kayaknya dia ogah.
nggak mau dia nih sama kamu, gitu ya, nggak mau dia. Walaupun kamu katakan ya, misalnya kamu ngasih proposal sama dia, yuk kita jangan hanya sebatas seneng-seneng doang, suka-suka saja, kita pacaran yuk, sungguh-sungguh kita ini, kita coba nih, pacarannya kita garap nih, serius gitu. Nah, walaupun kamu nawarkan hal yang seperti itu, bisa-bisa menurut dia itu bukanlah tawaran yang baik untuk dia terima. Bisa-bisa dia akan tolak itu di sana. Walaupun bibirnya dia ngomong oke, ya, iya, baiklah gitu ya. Tapi kamu jangan percaya ya. Kamu jangan percaya. Gitu. Kamu jangan percaya. Karena kalau mari nampak orang ini ya belum mau ini. Ada datang membiarkan dirinya dia ya untuk melihat lebih jauh lagi, bisa digarap relationship-nya kamu sama dia gitu. Bahkan ada beberapa, mari lihat, bisa dia semacam merasa terbuka ya peluang untuk dia bisa memanfaatkan kamu. Hati-hati kamu di situ ya. Bisa dia jadinya kayak mengambil kesempatan dari kamu untuk kepentingan egonya dia saja. Gitu loh. Kepentingan apa aja itu Cici Mari? Ya banyak hal. Ya, bisa dari uang, bisa dari kemudahan hidup, ya, tenaganya kamu, pikirannya kamu, waktunya kamu. Bahkan bisa seksual dengan kamu. Gitu. Jadi dia bisa ceritanya di sini tuh ya, kalau kalian bisa lebih deket ini ya. Dia hanya dalam posisi mengambil dari kamu tanpa ada itikat ya untuk memberikan feedback balik yang serupa dengan kamu atau yang imbang kepada kamu. Nah seperti itu. Seneng aja gitu ya. Kalau misalnya dia lagi gabut, nah kegabutannya dia ini tuh bisa hilang gara-gara dia ngobrol sama kamu gitu ya. Dia jalan sama kamu. Seneng aja dia kayak gitu. Nah, tetapi dia memang ada rasa takut-takutnya. Jangan sempet kamunya itu tuh baper sama dia. Karena walau bagaimanapun dia kan tahu ya, bahwa setulus apapun niatnya kamu dengan dia, dia tidak bisa nih membalas ketulusan yang sama kepada kamu. Gitu loh. Jadi dia bisa ngambil waktunya kamu. Misalnya dia ngajak, kamu lagi apa? Jalan yuk. Oke, katanya kamu. Kamu udah bela-belain ini ya, meluangkan waktunya kamu untuk bisa jalan sama dia. Tapi akan berbeda jika sebaliknya. Misalnya nih, kamu yang pengen jalan sama dia. Apakah dia mau menyempatkan waktunya dia? Ya, dia luangkan waktunya dia untuk nemenin kamu jalan. Sebagaimana seperti kamu juga menyempatkan dirinya kamu, meluangkan waktunya kamu untuk dia. Nah, belum tentu, mari lihat. Ya, tunggu moodnya dia. Kalau pas memang moodnya dia lagi pengen jalan sama kamu, ya ayo katanya. Kalau dia lagi nggak mood, ya enggak. Gitu. Dia nggak akan bela-belain. Udah aku singkir, aku geser dulu nih jadwalnya aku. Padahal harusnya aku ini tuh ketemu sama si ini atau melakukan itu. Ya, udah digeser aja dulu. Pokoknya dengan kamu saja. Gitu ya. Ini orangnya nggak mau ini. Nah gitu. Dan beberapa bisa memang agaknya iseng, kayak dengan sengaja tebar-tebar pesona ya, bikin kamu kelepek-kelepek gitu. Nah ketika kamu kelepek-kelepek, seneng di hatinya, seneng dia. Jadi semacam kayak dia bisa menganggap ini tuh seperti barang bercandaan, seperti itu ya, hanya satu hal yang bercandaan. Kalau kamu orangnya baperan, bisa-bisa dia tidak mempertimbangkan ya konsekuensi dari bagaimana ketika kamu baper sama dia. Tentu kamu kecewa dong, sedih dong. Bahkan mungkin bisa kayak hancur, katakan gitu ya. Dia nih bisa nggak sadar dengan konsekuensi kalau kamu baper sama dia. Nanti ngeri-ngerinya kamu yang gigit jari sendiri. Seperti itu ya. Jadi mendingan ya kamu harus hati-hatilah
dengan perasaannya kamu kepada dia. Gitu ya. Jadikan dia aja sebagai sebatas teman saja gitu ya. Sahabat pun kok kayaknya jangan ya, nggak baik juga nih kalau Mari lihat. Bukan yang bermaksud untuk memutuskan silaturahminya kamu ya dengan orang ini, tidak. Tapi kan teman dengan sahabat itu kan beda ya. Teman mah kita bisa teman dengan banyak orang. Tapi kalau sahabat, ini tuh kan ada seperti keintiman tertentu gitu ya. Kan sahabat itu tuh dia ada di tengah-tengah antara teman dan pacar. Gitu ya. Bestie gitu loh. Nah, kamu mendingan jangan dah bikin dia bestinya kamu. Gitu loh. Ya jadi pacar aja jangan, konon lagi jadi bestie. Jadi bestie saja jangan, konon lagi jangan harapkan dia jadi pacarnya kamu. Gitu. Kalau hanya untuk sekedar membalas ya, memiliki rasa sebatas tertarik, suka, seneng, ya ada. Cuman di situ tuh energinya low, lemah di situ. Bukan sesuatu yang pengen dia garap, pengen dia usahain, dan pengen untuk dia miliki dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa ini, memang dia yang deketin kamu duluan kan, gitu. Tapi ini bisa deketin kamu hanya bikin kamunya jadi baper sendiri. Kalau dia pakai nuraninya dia bisa itu tuh takut juga ya. Maunya kamu jangan baper ya. Kalau dia pakai nurani, tapi begitu dia terakses kepada ego dirinya dia, seneng lah dia gitu ya. Bisa bikin kamu berharap kah, kelepek-kelepek kah ya, atau sebatas kayak membuka diri ke dia, seneng seperti itu ya. Jadi ya sebatas di situ aja lah energi dari si seorang ini tuh ke kamu. Yalah, setidaknya ya enggak juga lah kamu kecele ya, walaupun dia hanya sebatas punya rasa senang, suka, naksir sama kamu, tapi mending lah ya daripada dia enggak sama sekali gitu kan. Oke lah, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih file kedua ya. Mari akan lanjut untuk membacakan bagi kamu yang telah memilih file nomor 3. Apakah orang yang saat ini senang, suka, naksir juga nggak sama kamu ya? Nah, apakah orang kamu senang, suka, naksir, balik senang, suka, naksir juga nggak sama kamu? Maka ini tuh jawabannya adalah iya. Kalau di sini tuh iya. Ini mah orangnya sempat baper berat nih sama kamu. Gitu loh. Jadi rasa-rasanya Mari bisa aja. Dia ini tuh duluan ya. Dia duluan punya rasa senang, punya rasa suka, punya rasa naksir sama kamu. Gitu ya. Jadi kayaknya bukan kamu aja yang memiliki perasaan demikian. Dia sudah duluan. Sebelum kamu punya ketertarikan, dia sudah tertarik duluan sama kamunya. Gitu loh. Ya, diem-diem di sini. Karena udah pasti ini tuh bisa aja kayak dia nyimpen sih, ya. Lebih cenderungnya dia simpen, gitu loh. Seolah-olah kayak ini adalah sebuah rahasia. Nggak boleh nih, kamunya tahu kalau dia suka, seneng, naksir sama kamu, gitu. Nggak boleh tahu kamu. Ini tuh Mari lihat orangnya agak rapuh kalau soal perasaan ya. Jadi dia bisa aja juga ngeri ya dengan hanya sebatas rasa seneng, suka, dan naksir ini tuh sama kamu. Bisa-bisa dia ngeri nih. Mari lihat ini tuh orang kayaknya ada traumanya dah tentang hati. Gitu ya. Ada traumanya tentang hati. Jadi dengan rasa tertarik, suka, senang, naksirnya dia ini tuh sama kamu, ini bisa sudah bikin dia uring-uringan sendiri. Jadi dia sedang, kalau Mari lihat dia sedang berjibaku ini dengan diri dia. Waduh, nggak boleh nih aku seneng sama Aquarius, nggak boleh aku naksir, jangan gitu. Nanti bakal kecewa nih, gitu. Ya, dia berusaha itu tuh untuk menghilangkan perasaan istimewa yang tumbuh terbit ya di dalam jiwanya dia kepada kamu, gitu. Jadi kayak belum dia deket sama kamu, belum misalnya belum dia punya hubungan yang intens, intim dengan kamu, tapi bisa dia nih sudah langsung mengimajinasikan di dunia hayalannya dia hasil akhir dari rasa suka, senang, naksirnya dia ini tuh ke kamu. Apa itu hasil akhirnya? Kecewa. No, seperti itu ya.
Jadi kayaknya seseorang ini tuh semacam dia sedang punya belief system ini ya, bahwa siapapun orang yang dia senengin, siapapun orang yang dia sukai, ini tuh ujung-ujungnya akan membuat dia menderita, akan membuat dia sedih. Ada nih belief systemnya dia. Mari lihat. Ya, maka dari situ dia merasa dia harus segera kayak menghilangkan ya perasaan senang suka naksirnya dia ini tuh ke kamu. Di situ. Dan nampak-nampaknya dia ini tuh sempet ya cemburu dengan orang di sekitarnya kamu gitu loh. Jadi kayaknya dia pernah lihat ini ya, atau dia dapat tahu lah, nggak tahu lah bagaimana caranya dia tahu ya, tapi dia itu tuh kayak dapat tahu bahwa kamu di saat ini tuh kayaknya punya pasangan gitu loh ya. Maka ini dia jadikan sebagai alasan untuk buru-buru nih ya menyangkal perasaan senang suka naksirnya dia sama kamu, bahkan kalau bisa ya dihilangkan gitu. Gitu ya. Jadi orang ini tuh boleh-boleh kan dianya nggak paham bahwa kamu juga ternyata senang suka naksir sama dia. Sangka-sangkanya dia hanya dia sendiri aja nih yang senang suka naksir, kamunya kagak gitu loh di sana. Apakah kamu memang nggak pernah ya, kamu nggak pernah nih nunjukin interestnya kamu sama dia, jadi sehingga dia punya asumsi yang demikian ya, bahwa ini hanyalah energi bertepuk sebelah tangan. Seperti itu ya. Atau kamu kayak tipis-tipis gitu ya untuk mengekspresikan rasa suka senang naksirnya kamu gitu ya, namanya tipis-tipis ya, tentu belum ngena nih ke dianya gitu ya. Kalau Mari bilang sih ya memang ini orang baper ini sama kamu. Nah, tetapi begini juga ya, kalau ternyata kamu merasa bahwa bersambut nih rasa senang suka naksirnya aku, pengenlah aku garap, boleh, monggo silakan. Namun mungkin ya kalau kamu mau lebih jauh kepada dia, kamu masih punya PR lagi nih dulu ya, harus ada yang kamu lampaui gitu loh. Apa itu? Traumanya dia dengan orang lain. Ingat tadi kata Mari kan, dia semacam punya belief system, kepercayaan bahwa dia orang yang tidak beruntung di urusan cinta-cintaan. Dia adalah orang yang malang gitu, orang yang datang di hatinya dia yang membuat dia tertarik suka pada akhirnya adalah orang yang mencederai dia gitu lah. Jadi kalau pendekatan ke seseorang ini tuh dari sahabatan dulu, nggak bisa ini langsung kamu main terjang aja ya, hajar bleh gitu ya, tawarin kepada dia hubungan percintaan, jangan dulu gitu loh. Jadi teman dulu ya, jadi sahabat dulu kalian gitu loh. Jadi sahabat dulu, pelan-pelan di sana nanti buat dia bisa merilis ya apa kepercayaannya dia selama ini. Yang tadi itu nggak usah lagi Mari ulang-ulang ya, capek juga nyerahangnya Mari gerak. Ya di sana bahwa kamu bukanlah orang yang akan mengecewakan dia. Ya siapa itu orang yang nggak mengecewakan? Ya temen, ya sahabat, bestie kan, seperti itu. Itu dulu yang kamu tawarkan ke dia. Nanti baru perlahan-lahan ya, baru kamu gas, tambahkan gasnya kamu. Ntar dulu nih, tunggu agak-agak misalnya 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan ya, sebagai temenan aja dulu gitu loh. Nah di sana ya, gitu. Baru nanti dia bisa benar-benar membuka dirinya dia ke kamu supaya berhasil nih hubungan kalian. Kalau memang ternyata kamu pengen ya, kamu pengen hubungan ini tuh lebih hanya daripada sebatas kenalan, teman, rekan kerja, rekan bisnis dan seterusnya ya. Kalau kamu memang pengen menjalin hubungan romantis dengan dia ya, nah di sana jadi sahabat saja dulu. Karena
gini, orang ini tuh memang kelihatan juga dia akan menutup diri nih, ya. Walaupun dia senang suka naksir sama kamu, tapi dia bisa kok agaknya mau nih ngelak-ngelakin dirinya dia ya, menghindarkan dirinya dia dari kamu. Di situ. Untuk mencegah tadi bagaimana perasaannya dia ini tuh supaya luruh ya, luruh kepada kamu. Jadi dia supaya bisa melihat kamunya itu tuh sama seperti bagaimana dia melihat pria-pria lain, wanita-wanita lain. Gak ada istimewa-istimewanya. Nah seperti itu ya. Jadi kamu udah usah bingung juga ya kalau ngelihat dia sekarang sudah kayak coba-coba ya mengelak, menghindar dari kamu ya. Bikin kamu tidak nyaman, bikin kamu pengen jauh dari dia. Gak usah heran. Karena itu adalah bentuk dari caranya dia ngebentengin dirinya dia dari mengulangi rasa kecile yang seperti sudah pernah dia rasakan kepada pria-pria lain ataupun pada wanita-wanita lain. Gitu. Ya. Oke lah, baik. Itu aja lah dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 3. Mari lanjut nih untuk membaca file terakhir ya, file nomor 4. Apakah orang yang saat ini kamu senengin, kamu sukai, yang bikin kamu naksir balik juga enggak nih sama kamu? Ada perasaan senengnya juga enggak nih sama kamu? Maka jawaban Mari di sini adalah iya. Ada di situ ya. Dan bahkan mungkin untuk di saat sekarang enggak mungkin lagi sih, tapi pasti ini. Ini pasti ya. Ini pasti sudah tunjukin. Dia sudah tunjukin itu bahwa dia senang suka naksir sama kamu. Ini kan dia lagi ngejar kamu ini kan? Dia lagi ngejar kamu ini kalau Mari nampak ya. Gitu. Lagi tebar pesona dia ini sama kamu. Jadi ya mungkin juga rasa senang suka naksirnya kamu karena tertrigger ya dengan bagaimana sikapnya dia ya ke kamu. Jadi kayak ada dia mengkondisikan dirinya dia gimana supaya dia charming di depan kamu gitu ya. Kayak gimana biar kamu nyaman, kayak gimana biar kamu tertarik, bahkan jika bisa kamu jatuh cinta kepada dia. Itu memang goalnya si seseorang ini. Itu memang targetnya seseorang ini. Tapi gini ya, nampaknya Mari orang yang kamu senengin ini dia terbiasa ya dengan situasi yang seperti ini gitu loh. Jadi poinnya adalah kok kayaknya ini orang playboy, ini orang kok kayaknya playgirl ya, dia playboy playgirl ya, makanya dia itu tuh kok kayaknya luwes aja ini. Mari lihat ya, berusaha untuk deketin kamu, luwes aja dia gitu loh. Nah di sana jadi gini, kamu nggak boleh baper-baper ini sama dia. Kalau Mari boleh kasih saran sama kamu, jangan kamu baper, karena orang ini tuh dia bisa cepet bosen. Atau kalau dia merasa yakin ya bahwa kamu sudah senang, kamu sudah suka, kamu sudah naksir, bahkan kamu jatuh cinta sama dia, bisa aja ketika dia merasa pasti kamu berbunga-bunga ke dia, udah selesai dia deketin kamu. Kalau saat sekarang bisa aja ya kayak dia perlakukan kamu seperti putri raja ya, seperti pangeran ya. Dia bisa aja ngepepet kamu ya, love bombing sama kamu. Love bombing ya itu ya bahasanya ya. Dia bisa love bombing sama kamu. Dia bisa aja kayak bikin gini, bikin gitu, sibuk dia. Karena tadi kamu itu tuh dia lihat seperti target buruannya dia. Kamu target buruannya dia nih. Goalnya dia adalah bikin kamu klepek-klepek sama dia. Kemudian dia menikmati bersama dengan kamu sampai akhirnya dia bosen, terus dia bisa cuekin kamu nih di sana. Bisa dia bahkan kayak ngilang tiba-tiba, ngeghosting kamu. Gitu. Memang gitu permainannya dia. Tidak pun dengan kamu, dengan beberapa wanita lain atau beberapa pria lain, Mari lihat dia juga seperti itu. Gitu ya. Suka aja dia yang ada sensasi dalam dirinya dia ya, karena ini tuh energi maskulinnya kuat. Tahu kan kalau energi maskulin itu tuh kan pengen ya pembuktian diri ya. Dan pembuktian dirinya dia ini tuh tidak jauh-jauh dari urusan antara pria dan wanita di soal asmara-asmaraan, cinta-cintaan gitu loh. Di situ pula game yang dia pilih ya, untuk mengisi hidupnya dia, untuk mencari validasi bagi dirinya dia, untuk mencari kepuasan ego bagi dirinya dia. Jadi di sini tuh kan dia kayak mau membuktikan ya,
seberapa cepat sih dia bisa naklukin kamu. Nah gitu. Atau dia bisa nambahin ini jejeran pria-pria atau wanita-wanita yang berhasil dia taklukkan. Dia mau cari validasi dengan ketampanannya dia, kecantikannya dia, keseksiannya dia, kemacoannya dia, gitu ya. Dia mau uji coba dengan jurus-jurusnya dia ya, kayak gimana caranya bikin pria ataupun wanita kelepek-kelepek sama dia, gitu ya. Kepuasan ya, kepuasan secara birahi juga bisa di sini ada, mari nampak ya, secara seksual gitu loh, pengen icip-icip kamu gitu. Tidak semua ya, hanya ada beberapa di sini. Nampaknya ada dorongan libido bermain di sini, gitu loh ya. Sudah icip-icip kamu sekali, dua kali, atau sekian kali lah sampai dia capek berkeringat dengan kamu, ya udah dia mencari variasi lain itu. Jadi kamu jangan nanti bingung tuh, tiba-tibanya kamu makin besar rasa nyamannya kamu sama dia ya, datang perasaan cintanya kamu sama dia suatu saat nanti di depan. Jangan heran nanti dia tiba-tiba nge-ghosting kamu. Lah ya memang orang ini tuh hanya sebatas aja ya, sebatas suka, sebatas senang, sebatas tertarik, dan bahkan menjadikan kamu sebagai objek pembuktian, objek kesenangan gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, di sana cukup aja ya, menikmati apa adanya dengan dia ya. Jangan punya ekspektasi, jangan merasa terikat dengan dia gitu. Karena mari lihat hubungan kalian ini tuh akan berjalan ini ya. Kok kayaknya bahkan untuk saat sekarang dia seperti semakin yakin ya bahwa hanya sedikit langkah lagi dia bisa bikin kamu jatuh cinta gitu dianya. Untuk sampai sebulan, 2 bulan, atau tunggu sampai beberapa bulan lah, mari katakan ya, sampai beberapa bulan dia bisa aja nih intens ya deketin kamu gitu loh, sampai beberapa bulan ke depan gitu loh. Dia bisa akan usahain banget sama kamu itu ya, bisa ngambil posisi dalam hidupnya kamu gitu. Tapi setelah itu dia bisa hilang raib begitu saja gitu ya, berlagak dia seperti tidak ada apa-apa yang pernah terjadi antara kalian berdua. Nggak pernah teleponan dari pagi jumpa pagi, nggak pernah jalan, nggak pernah gandengan, nggak pernah bercumbu mesra gitu. Nggak pernah di telingamu mendengar dia merayu kamu, menggombal kamu ya, omongin hal-hal yang indah-indah ke telinganya kamu. Bisa dia kayak berlagak seperti kalian asing, kamu tidak penting bagi dia gitu ya. Hati-hati, ini dia pemburu nih, mari lihat. Bosenan juga nih orangnya, bosenan. Memang dia kalau untuk soal cerita komitmen tidak akan mau ini, tapi manipulasi kamu bisa ya, dalam rangka untuk membuat kamu mau buka kancing baju ya, mau memberikan waktunya kamu kepada dia ya, dalam rangka dia bisa mendapatkan apa yang dia hendaki dari kamu ya, apa menjadi goalnya dia kepada kamu. Dia bisa aja ngomong gitu, ngomong ya, janji ini janji itu apalah gitu ya, meyakinkan kamu. Tapi itu semua mari lihat adalah jurus manipulasi gitu. Nah bagi kamu yang mungkin mau seneng juga ya, mana tahu kamu seneng juga dalam hal kayak takluk menaklukkan, ngerjain orang, oh ini bisa nih lawan tepatnya kamu nih ya. Gitu. Kalau kamu senang dengan skenario plot twist ya, nah ini bisa nih, cocok kamu praktekkan di sini. Jangan kamu yang masuk ke skenarionya dia, tapi kamu yang membuat skenario gitu loh. Sangka-sangkanya dia keluar sebagai pemenang, nggak taunya kamu membalikkan keadaan ya. Kalau kamu senang dengan tantangan yang seperti itu, monggo silakan, ini cocok. Tapi kalau kamu orangnya alah nggak ada lah waktu yang kayak gituan gitu ya, misal ya udah ya, kalau bisa sih kamu jika tidak punya sangkut paut tentang bisnis, karir atau hal-hal yang penting, ya udah kamu pandai-pandailah menjaga dirinya kamu, terutama bagi kalian yang baperan
gitu ya. Pandai-pandailah kamu menjaga perasaannya kamu sendiri. Jangan sempat kamu dikerjain, ya, dikerjain oleh dia, dikerjain oleh ilusi fantasinya kamu sendiri. Jangan sempet, gitu loh. Pinter-pinter kamu ngejaga diri ya. Pesona orang ini mari lihat memang luar biasa ini, pesonanya dia, itu ya. Dan ini model orangnya kayak harus sampai dapat, kamunya itu tuh harus sampai bisa dia merasakan puas, gitu loh, harus, gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh ya menantang dirinya dia untuk bikin kamu bertekuk lutut ke dia, di situ ya. Nah, di sana. Jadi pesonanya dia itu tuh hanya cukup untuk kamu nikmati aja pakai matanya kamu, gitu ya. Kamu rasakan saja sekedar, gitu loh. Jangan sampai bikin kamu candu dengan treatmentnya dia ke kamu, gitu ya. Jangan, gitu. Jangan sempat terperosok kamu lagi-lagi kepada ekspektasinya kamu, gitu. Kalau orang seperti ini agaknya ya, bagi kamu yang energi femininnya terlalu kuat, yang paham ya bahwa kamu lemah soal cinta-cintaan, bisa-bisa memang kamu payah ini kalau mau membuat dia itu beneran cinta, beneran suka sama kamu. Agak payah. Sebab ini tuh kayak energinya dia macam energi kuda. Tiba-tibanya datang, mendekat, tiba-tibanya pergi aja udah. Nah seperti itu, mau macam menjinakkan kuda liar. Gitu loh, mau dikejar susah gitu ya. Mau dibikin tenang susah gitu. Ya. Mau dibikin bertahan lama susah, gitu. Kalau kamu ini tuh tipe yang mengambil peran seperti energi feminim ya, nah, ini bisa jadi musibah juga nih bagi kamu. Kalau kamu yang baper-baper, lemah-lemah di soal cinta-cintaan, gitu. Tapi kalau kamu yang senang, ternyata juga ada bakat pemain asmara di dalam dirinya kamu. Wow, ini bisa jadi adegan seru ini. Ya, oke seperti itu. Jadi secara garis besarnya, apakah saat ini dia senang, suka, naksir sama kamu? Maka jawabannya adalah iya. Dan bahkan dia sudah punya niat mau menaklukkan kamu, mau mengambil ya kepuasan dari kamu, mau mengambil validasi dari kamu. Jadi kamu ini tuh dijadikan project ya, project bagi si seseorang ini untuk kebanggaan egonya dia. Nah, begitu. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya bagi kamu yang sudah berkenan memilih file nomor 4. Nah, jadi semua filenya sudah selesai Mari bacakan ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami, dan terima kasih banyak ya sudah mau berpartisipasi meramaikan video ini. Sampai ketemu di video reading Mari yang berikutnya.